yang disebut dengan ego. Ya, nak musim ngigal tuh masih ego deh. Betul nggak? Biar mungkin jelek jangan pengigal percaya diri ya. Betul nggak? Ah, coba aja, jangan merasa paling cekek gue. Jadi kita lain ini sebenarnya binatang semua. Dan yang lain. Kalau ini diceritakan lucu banget nih. Karena nafsu regengai. Tapi karena nafsu diperhalus menjadi nafsu dewa, menjadi sang yang kamajaya kamarati, sangkal gaya raga upacara pesakapan ya. Ini nak lihat sama kantong. Kosong enggak perlu tapi tasnya gede. Ya. Jadi beliau meresap di mana-mana ada. Tapi dalam rangka kepentingan kita melakukan upasana, jelas semua umum mengatakan peribadatan, kita butuh membangun ruang-ruang suci itu. Maka sering kita takkan, ida yang ditiang menstruasi, tadi sing ditiang sembahyang, sing berdoa tadi gitu. Jangankan urusan ingat ya nih, bapak ibu nu sedang produktif di megai aja ibu bapak nu nasi ceuk kan bertaruh pang mekelonan kuatik kan. Tadi kan? Hah? Ayo boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Nak sangyang semara di tu ada lontar kerida semara laksana nasi bukan hanya urusan. Di dalam Brihadaranyaka Upanishad pun dijelaskan bagaimana kita membuat keturunan yang bagus itu. Begitu dia menyusup masuk kemana-mana, kita membangun simpul-simpul. Mending simpul. Sesapan Pak Misi. Pura adalah simpul hidup betara. Pemerajan adalah simpul hidup betara. Sebenarnya simpul yang paling kuat ada dalam diri kita. Betaranya milah haba. Tapi sepanjang kita belum mampu membangun simpul pada diri, ampuna. Makanya simpul sulingnya cen. Nih bokeh mau perucut nih bersimpul betara nih. Anak mau perucut tuh. Ya bagi yang diberikan masih rambut silahkan mau perucut kalau sudah jadi sulingnya. Kalau sudah sugih betlu bong baju bong pedidi bong lak kayak kanang merucut. Ini simul ini. Tapi memang aluh negol boken negol ni beteng bekewah. Maka lama sing siap na negol beteng dan negol bedur diolas. Diolas. Madak nalisi pang tek-tek ngebopi kayun. Tapi sudah teruji kok sekian tahun di kampus kan mahasiswanya cantik-cantik. Ya aman-aman sajalah kita. Aman. Nanti mau pensiun. Nah. Jadi semua Tuhan masuk di dalamnya. Jadi Tuhan ada pada bagian. Maka ketika Tuhan mengadakan alam ini, kita pun sebenarnya bagian dari Tuhan. Kemarin dia sampaikan di mana ya? Di mana tuh kemarin ceramahnya panjang? Di Rumbia ya. Ya. Di dalam agama tetangga, dia mengutus Rasulnya, putranya untuk menyelamatkan manusia. Di dalam agama Hindu apa yang diutus Tuhan? Awatara gitu ya. Benar bertakan. Karena Awatara setelah Krishna adalah Buddha. Kenapa kita tidak semua jadi Buddha? Udah bagus, bingung guys. Nanti kalau panjang kita jawab. Terus Kalki kapan? Bagaimana kalau Kalki sudah turun, dunia masih ada nyen nyelamatang ragane? Itu kan purna awatara. Ya, purna awatara. Jadi purna awatara sempurna. Sesungguhnya awatara adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Maka dijelaskan dalam kitab suci, apa nikeng dan diwang utama juga ya nimita ning mangkana wenang itu mulung ring awaknya saking sangsara maka sedana kang subekarma. Sesungguhnya kelahiran sebagai manusia adalah utama. Dengan lahir sebagai manusia dia bisa melakukan perbuatan yang baik untuk menolong dirinya dari laut kesengsaraan. Makanya kita ini menjadi bersyukur, kita memiliki pengertian, kita bukan binatang, walaupun sesungguhnya awal daripada kelahiran kita adalah binatang. Kenapa gitu? Binatang kan ingat. Tapi setelah tumbuh dia instingnya dia jalan, idle curiosity. Kita sesungguhnya kita juga manusia binatang, begitu leka dulu dari rahim ibu kita binatang nih. Bapak ibu ada ingat ketika dilahirkan oleh orang tua? Bayangkan kalau ibu ingat apa kira-kira yang terjadi.
Hah? Bisa hari ini lekan membangkas nama. Apalagi nenggelah watak playboy, kalau saya nyak pesu. Ya tak? Jadi kita lain ini sebenarnya binatang semua. Dan yang lain. Kalau ini diceritakan lucu banget nih. Karena nafsu regengai. Tapi karena nafsu diperhalus menjadi nafsu dewa, menjadi sang yang kamajaya kamarati, sangkal gaya raga upacara pesakapan ya. Gana upacara raga. Makanya dengai malu serondan upacara. Itu nggak begener nggak bersuling tuh. Kengken tuh kengken. Engken tardena. Raosang naik kasar karo kramang dah. Apa tuh? Coba beleng. Oh, ahli yang mulai beleng coba pasang bocol. Kan kita jadi isinang malu ning pasang bocol nyuang jubang kan gitu ya. Dengan demikian kita diupacarai. Upacaraan mesti ada kecocokan. Kita tidak menggunakan sifat-sifat binatang mestinya, makanya konsep di dalam upacara kita ketika kita menikah tuh samana malu cocok malu pikirannya. Sing jeluh mani kan pikir. Kuning samana sam bergabung, mana tuh pikiran samakan ideologi kita. Sekarang banyak yang hanya melihat sosok fisik saja. Luh mani po payu aja nganten pun. Tapi kalau pikiran tidak cocok, kurang dan jegek bisa bocok kada bersing cocok pikirannya. Yang kedua, baru samgraha tinggal di satu rumah. Tinggal satu rumah pun konen dadin udah ketipat. Mesin udah ketipat ketika nggak bertipat bantal menjauhan mereka itu. Tipat ngajak bantal, tipat simbol tuh bantal simbol muani. Orang tua kawin menasi rongan, menasi ruang. Setelah nikah baru sanggama. Pertama samana, samgraha, sam apa? Samana, samgraha, samskara, upacara dulu. Nikah baru sanggama. Sudah samana, spiritnya yang kawin. Ibu-ibu yang dulunya ramping sekarang rampung. Bapak nih sebut jelek nempuk. Kapah tepuk kurang aja beg-beg tiba. Gede potongannya tuh. Pidan ngadap lengis parfum jadi ngadap premium. Cara dream potongannya. Kalau kita tidak kawin secara spiritual, masa-masa tertentu kita akan bosan. Maka kawin secara spiritual ini penting. Makanya dalam perkawinan Hindu ada 5 itu. 1 samana, 2 samskara, 3 samgraha, 4 ya, ulang ya, sanggama. 1 samana, 2 samskara. Samskara mau perkara tuh. Yang ketiga samgraha, sam yoga. Nah, ada terakhir lamun sing cocok makanya samrak atau sambeh. Musim cocok nih. Ya. Maka itu hadirkanlah Tuhan dalam setiap aktivitas kita, bahwa sesungguhnya bukan kehendak kita. Bukan kehendak kita, semua kehendak Tuhan melangsungkan. Maka itu dalam perkawinan apa yang disebut dengan dharma sampati, kewajiban pasangan untuk melaksanakan dharma. Maka yang paling tinggi adalah dharma. Di dalam kehidupan ini, dari awal kehidupan kita ini, kita terjadi oleh sebuah yatnya. Maka mahasiswa Ida di kameranya, Ida untuk apa Tuhan menciptakan kita gitu petakon. Budi takon yang betaran, sing dengar, sing tepuk, sing cingakin. Meme bapaknya takonana. Kemudian kone meme bapak ngadang iraga. Ya? Coba pernah nggak bapak ibu bertanya mengapa orang tua kita mengadakan kita? Nak dejoh ngobian bes meme bapak dia nusing raga takon kemudian kone raga ngadakan panak gitu deh malu. Kenapa? Mudah-mudahan keturunan. Saya iseng-iseng menyurat tuh. Iseng-isengan menyurat. Ya,
Iseng-iseng menyurat, bah bangun bodang, bading bahaya gitu. Tidak. Ini teori eksistensi. Untuk mengapa Tuhan mengadakan diri kita, alam semesta ini, untuk menunjukkan dirinya ada. Kita mengadakan kedun untuk menunjukkan diri kita ada. Ini teori eksistensi ini. Maka semeton yang ada di sini harus menunjukkan eksistensinya ada. Berarti kalau Anda tidak menunjukkan eksistensi Anda, apa eksistensi Anda harus ada? Gambar nanti kita bicara ayatnya. Satu, bicara teori eksistensi, orang disebut mengada ada 3. Satu, ada karena emosi. Jangan dibilang emosi itu jelek ya. Sentimen itu emosi itu. Jadi takarannya harus pas. Apa itu? Rasa berkesenian, rasa keindahan itu emosi itu. Maka tadi orang Bali itu secara umum emosinya lebih lebih pang misi ngigal, pang misi. Yang sing kono misi ngigal sing pragat gaya. Hah? Jadi ibu-ibu, yang masuk akal sih ibu tadi sekarang gamelan coba dah. Untuk apa? Untuk menunjukkan dirinya ada. Bukan you aja yang laki-laki bisa menggamel, gua juga bisa lah itu ya. Kalau nekan gamelan senyidang bah. Betul nggak? Tapi deliunya mak gaya diolas. Yang bapaknya sing dan ngainan kupi. Kan gitu nih mekajang sekan gamelan, kemumai, rejang renteng, rejang dewa gitu, mekajang pas saya pernah ketika rejang sedang booming itu rejang renteng itu, ampura nih di Nusa nih muput, begitu nyalana pengeresikan sing man ngale jelema nawang mekajang ngigal. Masa bapak-bapak nih nyalan dia kalau di rumah ngale? Bapak-bapak dari juru kopi coba tuh. Nale profesi mah kejang nih. Ibu mah kejang mau bawa payas ulang jam 3 mau payas. Kan di lempuran ya. Pernah juga di Nusa muput gitu juga. Telah kene pesu topeng, pesu sida karya baris gede jam 2 pesu muput di Batukan deh. Ibu-ibu nih jam 3 mau payas sing man ngigal ngeling gerong-gerong coba. Oke tuang, nah banyak jadi kalau mulai banyak edang ngegal kan dilepeh dah kagak doang. Ada nosot ini, waduh. Mau nggak dilepeh dah ngegal kagak doang. Kenapa? Saya sering ngubut ke Nusa, di situ saya punya anak satu di Punduk udah dijasal dah Nusa. Oli Saren, berarti Ida ada di Saren ya. Jadi itu loh sedang booming, ya. Jadi eksistensi kita dengan seni. Jadi apa yang disebut dengan eksistensi atau emosi itu, atau eksistensi etis. Nah, apa namanya? Ya etis, kan etis. Kami question yang disebut dengan eksistensi etis. Bukan etis ya. Betul lah etis. Jadi emosi berkesenian itulah penting itu. Tapi yang kedua disebut dengan eksistensi etik, menggunakan logika. Ini penuh perhitungan nih. Saya sebut dengan human capital. Ya. Tapi sangat berbahaya. Emosi tidak terkontrol berbahaya. Ini disebut dengan kalau teori psikologi ini emotional quotient tadi disebutkan. Disebut dengan ego. Ya, nak musim ngigal tuh pasti ego deh teh. Betul nak? Biar mungkin jelek jenang pengigal percaya diri ya. Betul nak? Coba aja, jangan merasa paling cek ego. Karena semua udah darinan nak ngigal nih. Tuh udah darinan ketakson. Tuh, apalagi di Bali mesti kerau, nyanyi gerawat serak. Kata yang mengejar. Seni kat itu. Bicara nak kerauhan, ya setungkara, tidak usah kau datang jika kau nak mau pulang, karena kerauhan kan kedatangan tuh, ya. Jadi ada eksistensi etis, ada eksistensi etik, penuh dengan perhitungan.
Disinilah mahkota kemanusiaan kita, penuh dengan gini, harus membangun intelektual aja semeton. Kemudian kau nengai kene do yang sing kene betarannya ada nagih apa sih? Hah? Nya nagih nih. Siapa nagih? Apanya nagih do? Padahal cerang nagih Banten, ada betaran nagih Banten coba aja. Bodohnya nagih tuh. Hah? Yang keuangan tuh ada betaran coba aja itu. Oh, gebogannya misi apa dodono?